Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ilahi Malik, NIM 1725042030. Kali ini saya akan membawakan presentasi tentang pengembangan modul elektronik pada mata pelajaran matematika kelas 10 SMK Negeri 9 Makassar. Latar belakang, setiap negara berlomba-lomba menjadi negara terbaik dengan melakukan perubahan. Ujung tombak perubahan itu sendiri bukanlah dari perekonomiannya, bukan pula diindikasikan berdasarkan populasi penduduknya, melainkan ujung tombak perubahan suatu negara ada pada ranah pendidikan. Kemudian pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri. Jika ingin melihat masa depan bangsa itu, maka lihatlah sistem pendidikan yang terlaksana bangsa itu. Jika sistemnya tertata apik, pendidikan itu menyeluruh ke lapisan masyarakat, maka hampir bisa dipastikan masa depan negara itu akan gemilang. Berdasarkan hasil studi untuk modul pembelajaran, guru menggunakan buku acuan dari pemerintah dan sekolah tanpa tambahan buku lainnya. Sedangkan dalam proses pembelajaran matematika, respon yang diberikan siswa pun beragam. Adapun identifikasi masalah, yang pertama itu kurangnya respon positif, minat dan motivasi siswa terhadap matematika. Tingkat pemahaman siswa pada materi, relasi, dan fungsi masing-masing di bawah 70%. Belum adanya fasilitas modul pembelajaran mandiri bagi siswa, sehingga siswa kesulitan saat belajar mandiri. Kemudian, batasan masalah. Materi yang disajikan adalah pokok bahasan relasi dan fungsi yang disesuaikan dengan silabus kurikulum 2013 yang diterapkan untuk kelas 10 SMK, terbatas pada materi fungsi linear dan fungsi kuadrat. Kemudian modul elektronik yang dikembangkan berawal dari sistem offline. Produk yang dihasilkan sebagai media pembelajaran alternatif mandiri untuk menunjang proses belajar siswa dimanapun dan kapanpun karena menggunakan e-learning. Kemudian model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan 4D, yaitu define atau pendefinisian, desain atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Untuk tahapan penyebaran terbatas pada sekolah yang menjadi objek penelitian. Nah, rumusan masalah, bagaimana hasil pengembangan modul pembelajaran elektronik berbasis web pada materi relasi dan fungsi pada kelas 10 SMK Negeri 9 Makassar? Bagaimana respon guru terhadap modul elektronik berbasis web pada materi relasi dan fungsi pada kelas 10 SMK Negeri 9 Makassar? Bagaimana respon siswa terhadap modul elektronik berbasis web pada materi relasi dan fungsi pada kelas 10 SMK Negeri 9 Makassar? Nah, tujuan penelitian menghasilkan suatu sarana e-learning dalam bentuk modul elektronik berbasis web untuk siswa SMK kelas 10 yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Mengetahui respon dan minat siswa terhadap e-learning atau perangkat pembelajaran modul elektronik berbasis web pada pokok bahasan relasi dan fungsi pada siswa kelas 10 SMK Negeri 9 Makassar. Nah, kemudian masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Deskripsi teorinya begini, penelitian pengembangan. Pengembangan adalah suatu pembangunan secara bertahap dan teratur, dan menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Pembangunan yang dimaksudkan di sini adalah suatu proses tumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan. Pengembangan dalam arti umum adalah pertumbuhan, perubahan secara perlahan atau evolusi, dan perubahan secara bertahap.
Penelitian pengembangan atau research and development atau R&D saat ini merupakan salah satu jenis penelitian yang banyak dikembangkan. Pengertian penelitian pengembangan atau research and development atau R&D sering diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Kemudian perangkat pembelajaran. Yang pertama tercantum di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Kemudian pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi dan juga ditunjang oleh persiapan media dan sumber belajar peringkat penilaian. Kemudian modul elektronik. Pertama, seiring derasnya arus globalisasi, canggihnya teknologi informasi dan komunikasi pun berkembang pesat. Era digital pun mulai merambah ke semua lini termasuk pendidikan. Buku pelajaran yang dahulunya hanya dalam bentuk printout atau hard copy, kini mulai bisa dinikmati dalam bentuk soft copy atau yang lebih dikenal dengan e-book. Secara umum, modul cetak dengan modul elektronik memiliki prinsip umum yang sama. Yang membedakan hanyalah ruang penyimpanan dan desainnya. Nah, jika pada modul cetak hanya bisa memuat tulisan dan gambar, pada modul elektronik kita dapat memasukkan unsur lainnya semisal audio dengan mengkonversikannya ke bentuk aplikasi lain agar lebih menarik. Kemudian pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama ada dua jenis penggunaan komputer dalam pembelajaran, yaitu CAI dan CMI. CAI yaitu Computer Assisted Instruction, yakni menggunakan komputer secara langsung dengan siswa untuk penyampaian isi pelajaran, memberikan latihan-latihan, dan mengetes kemajuan belajar siswa. Adapun CMI atau Computer Managed Instruction adalah penggunaan komputer yang pada awalnya untuk membantu para pengajar mengerjakan fungsi administrasi yang terus meningkat seperti pencatatan, bayaran, akuntansi, dan pencatatan laporan. Adapun pembelajaran berbasis komputer dibagi dua, yakni online dan offline. Untuk pembelajaran offline dapat menggunakan aplikasi yang telah dipaparkan di atas tanpa terkoneksi ke internet. Untuk pembelajaran bersifat online membutuhkan koneksi ke internet. Kemudian e-learning. E-learning terbentuk dari dua kata, yaitu elektronik yang berarti elektronik atau perangkat elektronik, semisal komputer, handphone, tablet, PC, dan masih banyak lagi. Sedangkan e-learning yang berarti pembelajaran. Jadi, e-learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan perangkat elektronik yang dapat diakses di mana dan kapan saja. Kemudian matematika dan pokok bahasan relasi dan fungsi. Matematika yang merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari di jenjang sekolah manapun, sebagian orang berpendapat bahwa mata pelajaran yang satu ini
tak lebih dari sekedar bermain dengan angka, dipenuhi dengan rumus-rumus yang merumitkan, dan berbagai afirmasi negatif lainnya. Namun, tak sedikit pula yang memiliki paradigma bahwa matematika adalah pelajaran yang mengasihkan dan dibutuhkan dalam keseharian kita. Tak perlu jauh-jauh, jika kita ingin membeli barang di toko, tentu saja sangat dibutuhkan perhitungan matematis dasar, hingga ke yang cukup abstraknya, yakni penerapan matematika dalam pembangunan jembatan dan gedung-gedung. Relasi dan fungsi adalah salah satu pokok bahasan yang dipelajari di Matematika SMK semester 2 pada kurikulum 2013. Pada kehidupan sehari-hari, fungsi berarti juga kegunaan. Arti ini memiliki perbedaan dengan fungsi yang ada pada mata pelajaran matematika. Konsep fungsi ini sendiri banyak digunakan dalam cabang ilmu matematika mengenai relasi dua himpunan. Kemudian, kerangka berpikir. Matematika merupakan mata pelajaran yang terurut, bertingkat, dan berkelanjutan. Jadi, apabila siswa menguasai konsep materi prasyarat, maka siswa akan mudah untuk memahami konsep materi selanjutnya. Nah, hal yang menjadi permasalahan dalam penyampaian konsep baru yang masih berkaitan dengan konsep materi sebelumnya adalah perbedaan pemahaman konsep dasar yang telah ada dalam pikiran siswa. Kemudian konsep siswa menjadi penentu untuk penguasaan materi selanjutnya. Kemudian dengan melihat konsep siswa, dapat diselidiki ketercapaian tingkat pemahaman konsep materi berikutnya yang masih terkait. Selanjutnya, tingkat atau derajat pemahaman konsep itu dikelompokkan menjadi 6 derajat pemahaman, yaitu tidak ada respon, tidak memahami, miskonsepsi, memahami sebagian dan terjadi miskonsepsi, memahami sebagian dan tidak terjadi miskonsepsi, serta memahami konsep. Nah, ini adalah peta konsep kerangka berpikir. Masalah tingkat pemahaman siswa terhadap materi, relasi, dan fungsi masih di bawah 70%. Untuk kelas 10 program keahlian akuntansi, siswa kurang termotivasi untuk belajar mandiri karena belum ada fasilitas yang disuguhkan oleh sekolah. Nah, kemudian adapun identifikasi penyebab masalah, yaitu belum adanya modul elektronik berbasis web yang dikembangkan di SMK Negeri 9 Makassar. Nah, adapun solusinya dikembangkannya modul elektronik berbasis web pada pokok bahasan relasi dan fungsi, dan mempunyai harapan yaitu siswa dapat termotivasi belajar secara mandiri serta lebih intens sehingga meningkatkan tingkat pemahaman siswa pada materi, relasi, dan fungsi. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diulas pada bab 1, maka jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian pengembangan ini mengacu pada model 4D yang dikemukakan oleh Tyagarjan, yakni meliputi define, fase pendefinisian, desain, fase perencanaan, develop, fase pengembangan, dan disseminate atau fase penyebaran. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, untuk fase penyebaran dicukupkan dalam lingkup sekolah yang menjadi tempat penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian, pemilihan dan penetapan lokasi penelitian.
Nah, untuk tempat dan waktu penelitian, pemilihan dan penetapan lokasi penelitian ini adalah di SMK Negeri 9 Makassar. Waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan, mulai bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2020 di SMK Negeri 9 Makassar. Teknik pengumpulan data. Pertama itu adalah observasi, di mana metode observasi merupakan metode penelitian dalam bentuk pengamatan. Kemudian, pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dalam tahap pendefinisian guna mengetahui karakteristik dan kebutuhan siswa. Kemudian lembar validasi. Lembar penilaian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan revisi bahan ajar tujuan untuk mengetahui kelayakan bahan ajar nantinya untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data tentang penilaian dari tenaga pendidik ahli materi terkait kelayakan isi dan kelayakan bahan ajar. Kemudian adalah angket penilaian siswa. Angket atau kuesioner ialah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dan respon dari responden terhadap modul yang telah digunakan. Teknik analisis data. Analisis data lapangan. Analisis dari hasil studi lapangan dapat dilihat langsung sebagai kebutuhan dari perangkat pembelajaran yang dikembangkan karena instrumen tersebut berupa daftar pertanyaan, wawancara, dan angket analisis kebutuhan siswa yang merupakan data kualitatif. Analisis kevalidan oleh ahli. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis skornya menggunakan rating scale yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus analisis kevalidan. Jadi, P sama dengan jumlah skor hasil pengumpulan data dikali per jumlah skor kriterium kali 100%. Keterangan P presentasi kelayakan modul, skor kriterium, skor tinggi tiap butir, jumlah responden. Skala interpretasi rating scale. 1. Keterangan 75%, P 100, presentasi kelayakan modul 100% baik, 50 presentasi lebih kecil 75% cukup baik. Kalau untuk yang 25% itu kurang baik, 0 sampai dengan 25% itu tidak baik. Jadi keterangan baik yaitu sama dengan layak atau tidak perlu direvisi. Kemudian cukup baik bisa dibilang cukup layak revisi sebagian kecil, kurang baik atau kurang layak atau revisi sebagian besar. Tidak baik sama dengan tidak layak atau revisi keseluruhan. Teknik analisis data. Analisis angket penilaian siswa. Analisis data hasil angket penilaian siswa sama seperti analisis kevalidan oleh ahli dengan menggunakan skala penilaian dan rating scale. Itu saja dari presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.